فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Silakan moderator. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas kesempatannya dan penjelasannya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kini kita telah masuki sesi tanya jawab. Saat ini kita telah menerima satu pertanyaan via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga. Ustadz, orang-orang yang tersesat masuk firqah di zaman Nabi, sahabat dan tabi'in, apakah mereka bisa dikatakan sahabat? Ulang Karena- pertanyaannya. Baik Ustadz, semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga. Amin. Orang-orang yang tersesat masuk firqah di zaman Nabi, sahabat dan tabi'in. Apakah mereka bisa dikatakan sahabat? Karena mereka tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun bertemu generasi terbaik. Iya. Salaf, yaitu Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya. Ada yang disebut salafus soleh, ada yang disebut salafut toleh. Ya. Yang soleh yang mengikuti Rasulullah, para sahabat. Ya, yang toleh yang mereka tidak mengikuti para sahabat. Apakah mereka disebut khawarij? Dzul Khuwaisirah bukan sahabat. Dia adalah orang munafik. Ya, munafikan khalisan, khawarij lagi. Ya, orang munafik fid darki asfali minan nar. Di keraknya api neraka. Ya. Adapun orang-orang yang tersesat di zaman itu, tengok kesesatannya. Adapun sahabat enggak ada yang sesat. Ingat, sahabat ya, ulama sepakat semuanya udul. Semuanya adil, tidak ada yang menyimpang. Ingat, sahabat enggak ada yang menyimpang. Ya, enggak ada sahabat yang menyimpang. Semuanya di atas apa? Nur, nur ala nur. Di atas cahaya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak itu jumlah mereka ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan tingkat keimanan mereka, ya, begitulah derajat mereka di surga. Yang paling tinggi adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Yang paling tinggi. Kemudian Umar bin Al-Khattab. Yang dua ini dikafirkan oleh orang Syiah. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali radhiyallahu an, dikafirkan oleh orang Khawarij dua ini. Subhanallah. Kemudian al-mubasyarun al-asyra fil jannah, ya, 10 orang yang dijamin syurga. Ya. Kemudian orang-orang yang ikut perang Badr. Kemudian orang-orang yang ikut sulh Hudaybiyah. Kemudian orang-orang muhajirin, kemudian orang ansar. Semua ini mereka Allah katakan wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya dijamin syurga. Kata Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridho kepada mereka. Allah kalau sudah ridho itu puncak ya, yang paling tinggi. Kalau sudah diridhoi Allah, tidak akan masuk neraka. Paham? Jadi adapun yang mereka tersesat, meloi pemahaman Qadariyah kafir. Ya, Qadariyah kafir dan terima amal-amal orang-orang Qadariyah. Apa Qadariyah? Yang mereka mengatakan tidak ada takdir. Segala sesuatu itu terjadi musta'naf semua. Tiba-tiba aja, enggak ada Allah catat itu. Atau mereka mengatakan, ya Qadariyah ini apa maknanya? Allah baru tahu kalau itu sudah terjadi. Ya. Kemudian ya Qadariyah juga yang mengatakan bahwasanya takdir buruk bukan ketetapan Allah. Itu semuanya perbuatan hamba. Bukan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ya murni dari hamba. Padahal segala ya kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang menyimpang maka bukan disebut sahabat. Ya, sahabat yaitu adalah orang yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun melihat Nabi barang sedetik, ya, mati dalam keadaan keimanan ya yang dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedetik nengok Nabi sudah beriman. Subhanallah, ini disebut sahabat. Kalau mimpi disebut sahabat enggak?
Tidak, kalau mimpi juga disebut sahabat, sampai sekarang banyak sahabat. Ya. Namun Nabi Isa khilaf para ulama, ada yang mengatakan dia sahabat, ada yang tidak. Imam Zahabi mengatakan dia sahabat juga. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Ketemu Nabi tak? Ketemu Nabi dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup? Hidup. Nabi Isa sudah mati belum? Belum. Hidup tak bertemu Nabi dia? Hidup. Di mana dia bertemu Nabi SAW? Di langit kedua. Tak kala Isra dan Mi'raj. Kayak ada yang berpendapat dia sahabat. Yang roji enggak. Dia adalah nabi yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, di dekat-dekat hari kiamat dalam rangka menghancurkan salib dan membunuh babi dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti tatkala Imam Mahdi nyuruh dia jadi imam, beliau enggak mau. Dia nyuruh Imam Mahdi yang jadi imam. Pemuliaan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, dia jadi makmum. Ini menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah umat Islam. Ya, tawafani musliman, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam. Terkabul doa beliau. Terkabul doa Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau wafat, ya, diselenggarakan jenazahnya sebagaimana jenazah kaum muslimin secara umum. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas Jawab belum penjelasannya. Ya, Selanjutnya Ustadz, Ya, masih ada lagi. Ustadz, saya memiliki teman yang gurunya selalu berkata buruk tentang pemimpin di atas mimbar dan mengajak para pendengarnya untuk memberontak pemimpin. Ketika kita sampaikan larangan memberontak pemimpin dengan dalil, mereka berkata, jika diam di tengah kezoliman, kita telah dibodohi oleh mereka. Bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti ini dan bagaimana meluruskan pemahaman yang keliru demikian? Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi kalian kerjakan. Yang beliau larang jauhi. Yang diperintahkan Nabi apa? Tatkala pemerintah kita itu berbuat onar, berbuat korupsi, berbuat apa? Menasehati, ya kan? Bukan berontak, nasihati. Jika tidak tetap itulah sabar. Ya, sabar. Sampai kapan sabar? Sampai bertemu dengan Nabi di telaga Haud. Sabar. Sabarnya bagaimana bentuknya? Walaupun mereka mengambil harta kita dan memukul punggung-punggung kita. Kita punggung belum dipukul, disontek sudah. Disontek kan? Disontek. Dipukul enggak. Subhanallah, kalau seandainya kita harta diambil dengan pajak dan seterusnya, diambil harta kita. Tapi belum kita dipukul, kenapa kita enggak sabar? Kalau dua ini dilakukan oleh pemerintah, kita digebuki. Seperti yang terjadi di zaman Hajjaj ibn Yusuf, dibunuh, tetap sabar. Terkala Khalifah Al-Ma'mun, ya, menguasai di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, berapa tahun dia berkuasa, dia memaksa kaum muslimin mengatakan Quran makhluk, padahal perbuatan ini kafir. Apakah Imam Ahmad yang memiliki ribuan pengikut, ayo kita berontak baik, ya, nemen kita dimaini kah? Iya, ya kan? Kita ditijak-tijak main. Imam Ahmad waktu itu diapain? Di penjara. Di penjara aja atau disiksa? Disiksa umur 80 tahun. Ya, digebuk, disiksa, bukan digebuk make lidi kecil itu, pelepah. Cambuk nian, sabar Imam Ahmad. Orang Khawarij datang. Oh ya man, laju apa nih? Lagami nah budak. Saking itunya, Imam Ahmad bilang sabar. Datang lagi sabar. Datang lagi sabar. Apa dia? Akhirnya mereka keluar sendiri melawan pemerintah waktu itu. Mati kalau. Imam Ahmad masih sabar. Ayo Khalifah Ma'mun pengen bertemu Imam Ahmad. Imam Ahmad berdoa supaya tidak bertemu dengan dia. Di pertengahan jalan Khalifah Ma'mun dicabut Allah nyawanya. Ganti lagi Khalifah, lebih parah dari Ma'mun. Ya, mati pula. Ganti lagi Khalifah, lebih parah dari yang ini lagi. Mati pula. Sabar Imam Ahmad, tak pernah ngajak berontak. Imam Ahmad itu kalau ngomong laju, beribuan wong galak. Siap. Sekali Imam Ahmad disuruh dipaksa mengatakan Quran makhluk,
Pena lah sudah siap kalau nyatet. Tidak mau Imam Ahmad mengatakan itu. Tapi Imam Ahmad tidak mau memberontak. Sabar sampai khalifah yang keempat Allah angkat lagi sunnah dengan kesabaran. Akhirnya padamlah fitnah ya khalqul Quran. Itu sabar. Bukan ini. Kalau kita ini terus, anak cucu kita cak mana? Ya. Ngomong di mana? Di mimbar-mimbar nyelek-nyelekkan pemerintah. Tidak manfaat. Yang ada itu tasfiyah wa tarbiyah. Di mana kita mentasfiyah keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari kaum muslimin, setelah bersih khurafat, ya, khayalat, syirkiyat, bid'iyat sudah bersih semua, baru ditarbiyah, dididik. Karena pemimpin buruk dan tidaknya itu tergantung dari masyarakat. Ya. Kalau misalnya anak besok jadi presiden, misal jadi presiden, lajulah seminggu beko presiden, misal. Tidak akan bisa merubah kalau masyarakatnya itulah. Karena pemimpin cerminan masyarakat. Di zaman Ali, tidak usah zaman kita. Ali dengan Rasulullah meninggal 11 Hijriah. Ali meninggal tahun 40 Hijriah. Dekat nggak jaraknya? Dekat. Bagaimana masyarakatnya ngomong pada tahun 37 Hijriah kepada Ali? Mana li pemimpin cak kau nih? Nah, dekat zaman itu dengan Rasulullah SAW. Uangnya jelas dijamin surga. Sepupu Nabi masuk Islam. Anak muda masuk Islam umur 5 tahun ya Ali ini. Masih kecil lah masuk Islam. Dari galongan budak kecil. Masuk Islam. Di itu ke sama orang Khawarij. Mana? Ini nih. Apa jawab Ali? Ya. Dulu yang mimpin kami Abu Bakar, masyarakat cak aku. Sekarang aku mimpin masyarakat cak kamu nih nah. Khawarij. Dulu itu 1400 tahun yang lalu. Apalagi zaman ini. Kalau kita tidak meloi Nabi, habis waktu. Ada firqah ya, di muka bumi ini. Mungkin 1 abad lebih mereka. Ya, itu yang kamu ceritakan tadi. Merongrong. Naik pemimpin mereka ya, sekali. Hitungan bulan roboh. Sekarang sengsara lagi. Tidak akan bisa merubah sebuah negara yang masyarakatnya masih berpemahaman kental itu. Dakwah 23 tahun cukup sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya semua duat sesentro Indonesia ini sama dakwanya mengikuti Rasulullah SAW, ya bukan merongrong pemerintah, bukan. Dakwah terus menasihati pemerintah, menasihati kaum muslimin taat ke pemerintah. Pemerintah tidak capek ngurusi masyarakat yang ngebom yang insya Allah negara itu akan ya aman sentosa makmur, pemimpinnya lama-lama sadar. Ini pemerintah lah banyak gawe, tiba-tiba lah gawe lah capek, berdentum di Sulawesi, berdentum di Surabaya, pening pala mereka. Ya pening. Nak ngurus yang itu. Ya, nah ini harus perhatikan. Sabar kita. Ini gara-gara disontek, ada yang mati, ribut. Pemerintah ini main. Tidak benar seperti itu. Sabar kita. Kalau tidak galak ya sudah. Kalau galak ya insya Allah patuh kepada pemerintah. Gitu dong. Ya, sudah ditulis oleh para ulama tentang ya bahwasanya taat ke pemerintah termasuk akidah. Taat. Baik dan buruknya. Selama mereka muslim. Ada pemimpin dulu namanya Hajjaj ibn Yusuf. Paling buruk pemimpin. Sahabat Abdullah ibn Zubair dibunuh sama mereka. Hajjaj ibn Yusuf. Tabi'in dibunuh. Dipenggal-penggal aja. Apakah ada yang sahabat ngajak berontak? Enggak ada. Sabar. Ya kita ini ngaku mengikuti manhaj salaf. Ya, salaf ini adalah ya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Maka ikuti, jangan ngaku doang. Ya, ini ngaku salah, bini ditabok, bini disegak-segak, ya, anak dicincang, disiksa, mana ini tidak maju, peloi. Ini bagaimana Nabi SAW? Kalau Nabi sholat, gimana petunjuk Nabi kalau ada budak kecil? Dibiarkan Nabi Hasan Husain main di kepala Nabi ya kan? Ini dak budak kecil ribut di masjid, diusir tahu di luar, disegak-segak budak kecil sampai tua dah galak masuk lagi saf pertama.
Tidak boleh main itu. Kita ngikuti Nabi itu dari segala aspek. Ya, hatta masalah khala khira'ah tetap kita ngikuti Nabi. Masalah cebok aja ngikuti Nabi, apalagi masalah yang besar seperti ini. Ya, kita ambil pertanyaan yang terakhir dari tulisan ya. Oh, apa masalah bank ini? Jauh nian si Khawarij sama bank. Ya. Riba ya, kalau menurut Khawarij kafir ya. Kalau riba ya, kalau orang Khawarij, kalau ahlu sunnah pelaku dosa besar. Ya, kita baca dulu. Ya, kalau menggunakan kayak tabungan ya, buat di bank konvensional ya, buat transfer, buat apa, ini enggak masalah. Tidak masalah. Ya, selama kita tidak mengambil bunga, ya kita bermuamalah seperti itu untuk kemaslahatan yang kita tidak mungkin ya memperoleh suatu kecuali dengan itu. Ya. Jadi kita fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampunya. Nah, bagi yang nabung-nabung di konvensional yang jelas-jelas riba ya, maka perhatikan masalah dosa besar riba ini. Kalau dapat bunga boleh nggak diambil? Tidak boleh. Dan usahakan itu limitnya kecil terus sehingga tidak diputar-putar oleh mereka. Karena pemutaran itu riba. Kita naruh duit kita sebanyak itu, tabungan 200 M, 20 M, 20 ribu, enggak aja ya. Itu diputar. Ya, seperti itu. Kalau kita bisa aman di rumah, nyimpen ya, pakai berangkas, ya, itu lebih bagus sebenarnya. Ya, lebih bagus. Tapi kalau enggak pacak nyimpen harta zaman ini, ya lah digembok tiga gembok besar, lepas gembok itu. Ya, mana lagi kecuali kita nyimpen di sana ya, lebih aman, tapi kita tetap rambu-rambunya. Ya, rambu-rambu ini. Adapun diembek jasa transfer, maka itu jasa ya, yang tidaklah mengapa. Seperti kita kalau nak ngirim sesuatu lewat pos, diembek jasa tak? Diembek. Yang jadi masalah ini masalah nabung di situ, yang uang kita diputar mereka, sedangkan nabung naruh duit jika menghasilkan sesuatu maka ini riba. Paham? Ya, baik kita itu dapat sema ini 0%, 0%, 0,1% itu tetap riba, tidak boleh. Ya, seperti itu. Hati-hati ya, hidup kita ini tidak lama ya. Hidup kita sebentar, perhatikan muamalah kita. Kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, harus benar-benar belajar. Ya. Kalau kita pengen zuhud, pelajari fikih muamalah. Fikih muamalah dipelajari, amalkan. Insya Allah kita jadi orang yang zuhud. Ya, karena di situ sudah dijelaskan semua mana yang boleh, mana yang tidak. Di zaman Umar bin Khattab, orang yang tidak paham fikih muamalah tidak boleh dagang. Orang yang tidak paham fikih muamalah pasti jatuh kepada riba itulah, pasti jatuh. Ya. Pertanyaan terakhir, apabila kita baca Al-Quran lalu kita baca artinya juga, dan setelah itu menghafalnya, tetapi artinya tidak dihafal, cuman apal Arabnya aja. Lalu hafalan itu ana baca pas ana jadi imam. Apakah ana berdosa karena ada apal artinya? Ya enggak. Tidak. Kan Nabi enggak pernah menjelaskan masalah arti. Kata Nabi, ya man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah. Baginya satu pahala, wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Kalau kita baca alif lam mim, 30 pahala, itu paling kecil 30 pahalanya. Dalam riwayat lain dilipatkan ila sab'imi'ati di'fin, 700 kali lipat. Dalam riwayat lain dilipatkan lebih dari itu lagi. Banyak nian pahala. Sikok huruf Quran. Bukan ikra ya, bukan turutan ini. Kita nggak bicara turutan sama ikra. Quran. Ya, Quran itu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan alif bata.
Yang ini kata Nabi, tidaklah aku mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Jadi kalau kita baca alif lam mim berarti dapat 30 pahala minimal itu. Ya, kalau orang nggak bisa baca Quran, alama katanya. Ya, nggak dapat pahala dia. Ya, nggak dapat pahala. Jadi dia ini nggak berdosa ini. Ya, kita baca Al-Quran, paham makna atau tidak, tetap dapat pahala. Tapi yang paling bagus, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka ya tidak mentadabburi Al-Quran? Orang ini sudah mentadabburi dalam pertanyaannya, tapi tidak menghafal artinya. Ini bagus sekali yang nanya ini. Ya, Quran itu harus ditadabburi, dibaca penjelasannya, tafsirnya, beli tafsir. Ya, tafsir tidak pernah ada harga tafsir 1 miliar. Ya kan? Paling mahal 1 juta tafsir. Beli. Ya, antum kalau sebulan ngabis berapa duit buat makan? Ada yang 3 juta, ada yang sekali makan 100 juta. Viral pernah. Ribut. Ngapa mahal nih anaknya? Nah itu. Ini beli tafsir, dibaca. Untuk apa? Untuk ya meningkatkan ketakwaan kita agar derajat kita tinggi di surga. Terus belajar, amalkan. Sehingga dapat keutamaan yang Allah sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, ini saja mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan minggu depan tentang berontak dan mengkafirkan kaum muslimin serampangan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.